saya selalu mengungkapkan bahwa tiap ada pelanggan kopi yang datang ke saya, Mas minta kopi yang enak. Bagi saya kopi nggak ada yang enak. Tapi orang-orang, Mas kopi itu enak semua. Tapi bagi saya kopi nggak ada yang enak. Kecuali satu, yang saya minum. Kalau kita tahu bisnis kopi sangat menjanjikan dan ini masih di 20 tahun lagi masih oke di bisnis kopi. Makanya beberapa orang yang punya anggaran banyak sudah beralih ke dunia kopi. Ya, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan channel dari nol, kita mau mencoba sharing. Perkenalkan, nama saya Afif Panca Prasetyawan. Teman-teman bisa memanggil Mas Afif biasanya di sini biar kelihatan lebih muda. Saya berdomisili di Ngabul di Jepara, Jawa Tengah, dan mempunyai kedai kopi dan roastery. Oh ya, sebagai alasan yang berdasar, sebenarnya nggak ada alasan, tapi memang tuntutan waktu itu. Jadi tahun 2015 itu saya kena pensiun dini dari suatu perusahaan, ada pengurangan karyawan. Jadi mungkin itu nggak ada alasan, tapi memang kondisi saya udah berumur, dalam artian kan memang nyari kerjaan udah susah, dan saya memanfaatkan uang pesangon itu membuka kedai kopi yang sebelumnya memang sudah buka cuma tanpa merek dan masih sifatnya memang samben ya waktu itu ya, masih kerja di suatu perusahaan dan kita jual kopi kemasan waktu itu, tapi nggak pakai brand. Kemudian memang membuka dari pesangon itu mulai kecil-kecilan, itu pun nggak mudah, nggak semudah orang yang membuka usaha gampang, banyak liku-likunya. Saya nggak di Jepara mungkin dari tahun 2000 sampai 2010, 10 tahun saya nggak di Jepara. Dan saya pulang mungkin waktu lebaran aja, sungguh sama orang tua, langsung balik lagi karena kerja. Liku-likunya adalah pulang ke rumah di tahun 2015 yang waktu buka warung kopi itu, ada omongan beberapa orang yang nggak enak didengar waktu itu. Saya kuliah dua kali tempat kuliah saya. Jadi omongannya mungkin ya gak enaknya seperti ini, mosok kuliah suwe-suwe mulai cuma buka warung kopi, percuma menuntut ilmumu kayak gitu kan. Ada dengar sama ibu bapak waktu itu kasih ini ya alternatif, bu tutup kerja yang bener kayak di kantoran kayak gitu. Tapi passion saya kok, saya merasa enak di buka usaha sendiri waktu itu. Saya meyakinkan orang tua, gak apa-apa bu, pak, yang penting ini usaha halal, saya nggak maling lah bahasanya, dan memang udah kondisi, udah saatnya saya nggak jadi karyawan lagi. Kemudian susahnya lagi ya, selain dari omongan-omongan itu yang bersifat personal, yang kedua adalah waktu ngangkat dari kopi Jepara itu. Hampir mungkin ya 80-90% orang menertawakan saya dan menganggap bahwa impossible kopi Jepara bisa masuk dalam lingkup coffee shop sajian di kedai-kedai. Tentunya kan memang kopi ini beredar di suatu daerah dan di branding suatu daerah yang juga dipasarkan secara tradisional, dan mereka menganggap bahwa nggak bakal bisa lah dengan kopi seperti ini bisa menjadi sajian utama di kedai kopi. Ya itu tadi, maksudnya memang suatu tuntutan sudah, karena kan sudah ada keluarga, sudah ada anak, terus kemudian di usia yang mungkin sudah cukup, sudah di fase mungkin di atas 35 kan waktu itu, jadi mau nyari kerjaan juga agak susah. Jadi memang solusinya waktu itu ya dengan bismillah lah, dengan bismillah. Yang sebelumnya sebenarnya sudah ada buka warung kecil-kecilan, tapi sempat tutup waktu itu. Jadi ada beberapa alat waktu itu, mungkin teman-teman di sini nggak percaya modal yang tak pakai untuk membuka usaha itu seberapa rupiah. Kira-kira berapa mas buka seorang kopi dari 30 juta ya? Ini kalau saya waktu buka kedai kopi pertama adalah modal saya cuma 300.000 tok. Itu tak pakai untuk beli kopi,
waktu itu masih 1 kilonya kisaran 50 sampai 70 ribu yang tak pakai. Dari luar, dari Sumatera ada 3, Bali 1. Jadi ada 4 kopi yang tak pakai di kedai kopi ini. Jadi kemudian berjalan hampir setengah tahun baru kenal kopi Jepara, kemudian tak alihkan untuk di kopi Tempur semuanya. Untuk kopi lain udah tak cut semua. Jadi karena kan kita belanja pun pasti ada ongkos kirim, waktu itu di titip pos atau titip bis waktu itu. Jadi kita memaksimalkan modal. Alat-alat yang kita pakai mungkin teman-teman di Jepara tahu lah, kita beberapa custom. Jadi memang kita memaksimalkan belajar saya waktu itu, pengalaman saya tak aplikasikan secara real. Bahasanya itu kayak ada yang nyebut adalah MacGyver lah. Langsung penting bisa dipakai, pakai. Dengan saya sudah berterjun di Tempur waktu itu, kopi Tempur yang saya angkat karena waktu itu memang saya mencoba mencari informasi dari dinas bahwa memang ditunjuk suatu daerah yang di desa Tempur waktu itu. Jadi setahu saya adalah kopi Jepara adalah berada di desa Tempur. Setelah saya mencari-cari hal kenapa kok, karena kan ada tadi ya mas, ada yang mentertawakan mungkin 80-90 orang, maka bahwa nggak mungkin lah kopi Jepara bisa enak. Nah itulah sebagai motivasi saya, sebagai tantangan buat saya pribadi, saya mencoba untuk membalikkan suatu yang belum pasti yang dijadikan kepastian. Berarti kan penggurung pasti tapi kok doktrin bahwa nggak enak. Sebenarnya kopi kan enak, tinggal proses sebenarnya. Jadi saya sudah mulai terjun, kemudian saya mencari kopi dan saya berusaha membawa kopi ini ke suatu lab kopi yang ada di Pati yang dekat, jadi sama Legend. Saya konsultasikan dengan Om Bagus almarhum sama tim, ada Om Ipung, teman-teman di sana sih waktu itu. Jadi saya mencoba ngulik, ternyata ada hal yang berbeda yang di Robustanya itu dengan kopi-kopi lain, terutama mungkin yang masih di lingkup di Muria ya, antara kopi Kudus dan Pati. Itu versi saya dengan waktu itu yang disampaikan. Mungkin dari timnya Om Bagus waktu itu biar tetap semangat, jadi ada hal yang baru. Nah itu pemacu bagi saya untuk semakin pengen tahu mengulik. Tetapi memang benar sih, ada hal yang unik dalam hal rasa ya. Karena setelah saya membranding kopi Tempur 2015 itu, saya membuat kontroversi di dunia maya internet bahwa saya mau menyajikan ilustrasi di kopi Tempur Robusta ini. Saya menyebutnya adalah kopi Robusta Java Mocha. Saya menyebutnya adalah Java Mocha dari Jepara. Dan itu yang DM saya bukan dari Indonesia, itu ada dari Australia, Filipina, dan Singapura. Menanyakan bener nggak Java Mocha? Karena saya tahu kopi Java Mocha itu kopi langka di dunia. Jadi saya membuat kontroversi dulu, biar praktisi-praktisi kopi menanyakan ke saya, dan itu sebagai acuan saya untuk belajar ke orang-orang yang tahu kompeten tentang kopi, betul kan? Jadi saya di situ kemudian saya menyampaikan, saya minta maaf dulu bahwa memang kopi ini bukan Java Mocha, tapi memang ini kopi hampir mirip Java Mocha. Kemudian saya minta izin agar saya dikasih ilmu sedikit dari pengetahuan beliau, dan alhamdulillah banyak yang support saya dengan tanpa saya mengeluarkan uang spesial pun. Mereka membagi ilmu cuma cara memproses kopi, cara mencangkai dan apapun dengan kopi yang karakter seperti ini. Jadi sebenarnya kopi Jepara ini sudah beredar di luar negeri dulunya, karena mereka tahu kopi Jepara yang orang-orang ini. Kemudian kok ada bidang profesi, kemudian ada beberapa teman yang tak ajak waktu teman. Ya teman pelaku Jepara lah, mereka nggak mau, nggak ada gunanya mas, kita nyari kerja aja masih kayak gini kok, apa mana yang dadak ikut gunanya apa? Ya waktu itu saya nggak kepikiran gunanya seperti apa. Yang saya pikirkan adalah apa yang diujikan di situ sebenarnya sebagai standar profesi nasional, dan
kompetensi ini kan sudah diakui di dunia juga. Kita memiliki kompetensi ini, kita mau kerja di manapun sudah pasti diakui, punya poin plus. Nah itu yang jadi penasaran saya adalah apa yang diujikan waktu itu. Jadi saya juga menantang diri saya sendiri, mencoba untuk masuk dalam dunia kompetensi. Ternyata memang yang diujikan memang sangat detail waktu itu. Jadi di kopi ya mas, di kopi yang ditanyakan adalah pertama adalah jenis-jenis kopi, ada kita proses pasca panen, kemudian standar espresso, manual brewing, sampai memang ke cara ngomong ke customer. Dan bahasa Inggris harus kita diujikan. Kebersihan juga, jadi semua aspek ini diujikan semua. Waktu itu saya mengikuti kompetensi di 2017 ya, 2017 yang ikut daftar adalah sekitar 125 orang, yang lolos cuma nggak sampai 50 orang. Karena ada beberapa yang memang sudah jago, bagi saya orang ini jago, tapi mereka ada yang kurang. Karena satu poin yang nggak kompetensi akan dicoret, semua harus kompetensi. Setelah punya lisensi ini, sebenarnya kepakainya cukup rentannya jauh ya. Di beberapa kegiatan komunitas saya memakai ini masih belum kepakai, walaupun sekedar lampiran saja. Kemudian ada beberapa instansi yang memakai saya waktu itu jadi sebuah pemateri, walaupun di suatu desa penghasil kopi ya kita sharing di situ. Alhamdulillah beberapa kegiatan saya direkomendasikan teman juga dari Universitas di Jepara ini, dari dosen universitas juga akhirnya merekomendasikan saya masuk dalam dunia di level nasional di Kementerian Perindustrian. Jadi alhamdulillah sekarang kita masih jalan dan efeknya cukup bagus. Dari mulai kompetensi, kemudian ada penasaran kok ada yang penguji ya, saya mencoba mengambil penguji sebagai asesor. Alhamdulillah sempat mumet karena pelatihan itu 4 hari, hari kelima kita ujian. Saya satu hari sampai keempat ini saya nggak masuk sama sekali, dalam artian materi nggak bisa masuk karena memang yang kita diujikan adalah tentang sudut pandang pola pikir ya. Jadi metodologi yang dipakai, baru nyampe memang di hari terakhir baru ternyata seperti ini. Alhamdulillah kompeten. Sekarang udah asesor dan sebagai instruktur juga di level 4. Ya, untuk kalau asesmen masih di sekitar Jawa, tapi kalau untuk instruktur sudah di yang sering Kalimantan, kemudian baru kemarin di NTT dan di Sumatera. Ya kalau pelatihan formal ya. Kalau kan karena saya kan sering bermain di Om Bagus Java itu ditangkap kan nggak formal karena kita konsultasi dalam bidang kopi. Kalau yang formal mungkin saya pernah ikut di Dinas Provinsi UMKM itu pelatihan kopi di Solo. Kenapa saya mengikuti walaupun saya bisa? Karena di situ saya menganggap ada instruktur yang sangat saya pengen ketemu juga, banyak ilmu yang dipakai. Yaitu adalah Profesor Mulato. Dan saya sangat pengen belajar dengan beliau. Alhamdulillah kesampaian waktu itu memang ngapain masih ikut pelatihan, nggak apa-apa karena orang mencari ilmu kan nggak ada batasnya. Yang kedua memang mentornya juga saya mengidolakan beliau gitu loh. Jadi banyak ilmu yang pengen saya cari tahu dan saya memperoleh dari beliau. Alhamdulillah dengan adanya pelatihan yang sempat saya ikuti di Solo itu, hubungan dengan saya Prof. Mulato pun masih berlanjut. Beberapa kendala di lapangan waktu di kopi pun saya selalu cari beliau, dan alhamdulillah beliau dengan suka hati memberikan informasi melebihi yang saya minta waktu itu. Jadi saya cuma minta satu bahan materi, saya dikasih 3 materi. Seneng saya, jadi beliau mungkin semoga amal beliau mungkin saya bisa menularkan ilmu yang beliau sampaikan. Untuk di kedai kopi ini, dulu kedai kopi sekarang kedai kopi yang mungkin yang pertama. Kenapa menunya nggak banyak? Karena memang kita menjual karakter kopi ya. Jadi cuma ada espresso, cappuccino yang standar, mochaccino, macchiato, dan ada beberapa menu signature pun nggak banyak, cuma 2 sampai maksimal 5 gitu kan. Jadi memang kita menjual signature pun kita selalu tiap bulan itu berganti-ganti.
Makanya yang saya cantumkan di menu utama cuma 2, signaturnya itu nggak padat. Jadi yang di lembar berikutnya tanggap signatur tamu itu selalu berubah di tiap bulannya. Kenapa kita kembali lagi tidak banyak seperti warung kopi lainnya? Kita juga kan fokus ke rasa ya. Kalau fokus ke rasa kopi, otomatis sirup atau ornamen lainnya kan kita nggak terlalu membutuhkan. Misal yang paling dibutuhkan adalah kan susu paling, kemudian sirup yang memang bisa dipakai untuk standar menu, misal karamel macchiato, berarti kan kita pakai sirup karamel. Ada vanilla latte yang lebih umum, kita pakai vanilla. Jadi kita nggak terlalu banyak bahan di situ. Alhamdulillah memang pelanggan kita yang dicari adalah rasa kopinya, bukan dari sekedar tempat Instagramable atau apapun, kita belum ke sana. Jadi menu yang disajikan di sini adalah khusus dari menu kopi Jepara. Kopi Jepara ada mulai robusta, arabica, kemudian kopi nongko ya atau liberica excelsa dan itu. Jadi di sini bisa disajikan secara espresso base atau manual brewing. Juga ada sajian kopi kelotok. Kemudian dengan fenomena yang saat ini di bisnis kopi, bahwa kita tahu harga kopi melambung tinggi. Dan sekarang pun ada statement dari beberapa orang bahwa di tahun 2025 ini harga kopi kembali naik hampir di 3 kali lipatnya. Apakah itu memang berpengaruh atau alasannya apa? Pasti berpengaruh bagi kedai-kedai kecil. Dengan alasan kenaikan ini sempat kontroversi, tapi sebagai acuan teman-teman umum adalah alasannya adalah dari cuaca, ada gagal panen dari suatu daerah. Tapi bagi saya itu memang kondisi alam kita tidak bisa merubah, tapi logikanya kalau kenaikannya lebih dari 5% itu sebenarnya sudah ada apa-apa di balik layar. Kalau kita tahu bisnis kopi sangat menjanjikan, dan ini masih di 20 tahun lagi masih oke di bisnis kopi. Makanya beberapa orang yang punya anggaran banyak sudah beralih ke dunia kopi, dan ini sudah ada mungkin ada permainan bisnis di situ, karena beberapa teman sudah mulai kesusahan mencari kopi padahal panen baru mulai. Kenapa? Berarti kan logikanya ada yang mengambil panenkan kopi secara massal situ. Pesan saya untuk yang memiliki kedai kopi ya, mulailah sekarang kalian mencari karakter kopi masing-masing dengan cara kita ya mencari signatur sendiri kopi yang dipakai dengan roastingan gaya kalian masing-masing. Misal nggak punya roasting, beli green bean-nya, cari petani yang memang kalian deket, baru kalian gorengkan di roastery. Dengan itulah kalian bisa memiliki karakter kopi yang sendiri. Dan ujung-ujungnya nanti adalah pelanggan akan mencari kopi kalian, bukan mencari tempat kalian. Value-nya seperti itu. Kemudian bagi teman-teman penikmat kopi, saya selalu mengungkapkan bahwa setiap ada pelanggan kopi yang datang ke saya, Mas minta kopi yang enak. Bagi saya kopi nggak ada yang enak. Tapi orang-orang, Mas kopi itu enak semua. Tapi bagi saya kopi nggak ada yang enak. Kecuali satu, yang saya minum. Karena enak atau enggak itu beda selera masing-masing. Lidah kita masing-masing. Jadi nggak ada yang kita bilang kopi ini A, B, C enak. Yang penting kalian nikmati sesuai keinginan kalian, bukan karena sugesti orang. Tahu ya? Bahwa sugesti bahwa kopi A enak, kalian menganggap kopi A enak, itulah sugesti. Dan seperti itu. Nikmatilah mulai dari penggilingan aroma kopi. Apa aja, misalkan aroma kopi seger kayak gitu, baru mulai penyeduhan, hirup dulu sebelum diminum, baru mulai diminum pelan-pelan tanpa gula ya guys. Kalau mau pakai gula nggak apa-apa, itu selera karena penikmat kopi masing-masing.